Shalom saudaraku, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kuasa, hikmat dan berkat-Nya boleh dinyatakan kepada kita sekalian. Kita akan bersama-sama mempersiapkan ibadah kita, firman Tuhan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur karena limpah anugerah-Mu boleh kami rasakan senantiasa. Tuhan, kami siap dengan firman-Mu. Kami jadikan hati kami sebagai tanah-tanah yang subur, yang siap Engkau taburi dengan benih firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk menikmati berkat dan janji Allah. Pakai hamba-Mu, pakai semua peralatan yang ada supaya kami jelas menerima janji dan berkat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan mengerti bersama-sama bagaimana Kristus mempersatukan hidup. Kristus mempersatukan hidup. Nats firman Tuhan pada saat ini terangkat dari Kolose pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat yang pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, hari-hari yang begitu berat, situasi yang tidak menguntungkan, kondisi yang membuat kita harus berpacu dengan maut, seolah-olah membuat kita makin egois, seolah-olah membuat kita makin terpecah belah. Tidak ada kesatuan. Yang ada pokoknya saya duluan, saya selamat duluan, yang lainnya nomor sekian. Pagi ini kita akan merenungkan bagaimana dalam situasi yang seperti ini Allah mempersatukan saya dan saudara, sehingga kita menikmati hidup, menikmati anugerah dan sukacita yang besar. Di ayat 23 dalam Kolose pasal 3 dikatakan begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu semua dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah dasar kenapa kita boleh hidup dalam persatuan. Di dalam pengertian etimologi, kata persatuan ditulis dengan kata unity. Kita punya pepatah dan jargon negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apakah kasih Kristus akan seperti itu? Kata yang ditulis unity itu artinya kita disatukan secara hukum, disatukan secara bagian wilayah negara, disatukan karena kita punya KTP yang sama, yaitu Indonesia. Namun bagaimana dengan firman Tuhan? Tuhan mengajari hari ini, persatuan kita dengan Kristus itu lebih dari sekedar persatuan wilayah, lebih dari sekedar KTP, lebih dari sekedar kartu-kartu yang lain. Karena kata unity itu dikatakan adalah persekutuan. Persekutuan itu kita yang gak ada hubungan apa-apa diangkat jadi satu, menjadi ahli waris dari Allah. Karena itu Kristus mempersatukan kita untuk bersekutu menjadi anak-anak Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, setiap orang yang percaya kepada Allah akan menerima kuasa
dan akan disebut sebagai anak-anak Allah. Itulah persekutuan yang luar biasa. Kemudian dalam tulisan kepada jemaat Kolose ini, Rasul Paulus mengatakan begini, apa yang Tuhan Yesus berikan untuk bersekutu dengan saudara dan saya, apa yang Allah sudah khususkan untuk dia datang dan mengambil saudara sebagai anak-anaknya dan menjadi ahli warisnya. Ada 4 kebenaran yang menegaskan bahwa Allah bersekutu atau mempersatukan dirinya dengan saudara dan saya. Mari kita simak bersama-sama di dalam nas kita, di dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakannya. Allah menggunakan kasih untuk mempersekutukan dirinya, untuk mempersatukan dirinya dengan saudara dan saya, bukan dengan uang, bukan dengan tebusan apapun, bukan dengan barang-barang yang mewah, tetapi Allah berkata dengan kasih ilahi dia mempersatukan saudara dan saya. Diangkatnya menjadi anak, lalu dibawanya untuk melewati masa-masa sulit, kemudian diberkatinya dan dipersiapkan rumah yang baik dalam kerajaan surga. Hari ini Tuhan mau ingatkan, kasih ilahi ini lebih dari sekedar kasih seorang laki-laki dan perempuan. Itu kasih eros. Lebih dari seorang yang punya hubungan darah antara ayah dan anak, atau antara cucu dan kakeknya. Bukan. Atau kasih seorang sahabat dengan sahabatnya yang rela memberikan nyawanya. Lebih daripada itu, Allah berkata kasih yang agape, itu yang Allah berikan untuk mengangkat saudara dan saya jadi anaknya. Inilah dasar yang pertama yang Allah pakai untuk mempersekutukan saudara sebagai unity dalam kerajaan surga. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10, 1 Petrus pasal 5 ayat 10 mengatakan seperti ini. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, hari-hari ini saudara menderita karena COVID. Berita-berita yang luar biasa, informasi, kelangkaan ini dan itu, akhirnya kita berasumsi macam-macam. Entah itu COVID gak ada, entah itu karena rekayasa atau apapun. Tapi firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, ketika saudara menderita seketika lamanya, Allah berkata bahwa Allah sudah mempersiapkan kemuliaannya. Kemuliaan yang akan membuat saya dan saudara dilengkapi. Jangan takut dengan COVID. Lalu diteguhkan, kamu menderita seketika lamanya. Saudara, hari-hari ini saudara menderita karena COVID. Berita-berita yang luar biasa, informasi, kelangkaan ini dan itu, akhirnya kita berasumsi macam-macam. Entah itu COVID gak ada, entah itu karena rekayasa atau apapun. Tapi firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, ketika saudara menderita seketika lamanya, Allah berkata bahwa Allah sudah mempersiapkan kemuliaannya. Kemuliaan yang akan membuat saya dan saudara dilengkapi. Jangan takut dengan COVID. Lalu diteguhkan, saudara akan makin kokoh dan dikuatkan, semakin mantap. Di sana dikatakan dan mengokohkan kamu sekalian. Saudara, inilah kasih Kristus yang menyatukan kita. Bagian yang kedua, di sana dikatakan kepada kita bukan hanya kasih, tapi dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil, yaitu untuk menjadi satu tubuh. Saudara sekalian, selain kasih ilahi, dia berikan damai sejahtera untuk mempersatukan dirinya dengan saudara dan saya, sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Damai sejahtera itu adalah damai yang utuh. Bukan hanya hati yang damai, bukan hanya
keadaan semua yang serba tercukupi, bukan hanya bebasnya dari segala penyakit, pandemi dan yang lain, tetapi kasih yang luar biasa yang disebut dengan damai sejahtera ini adalah holistik, melampaui segala akal kita, melampaui segala pikiran kita, melampaui segala kekuatan kita, hati kita, tubuh, roh, jiwa kita. Damai sejahtera inilah yang disebut dengan shalom. Dalam istilah yang lain dikatakan irim atau damai atau rahayu dalam bahasa daerah. Saudara sekalian, Allah itu mengangkat saudara dan saya, dipersekutukan dengan damai sejahtera ini, dengan shalom ini, dengan rahayu ini, kita akhirnya menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Karena itu saudara, dimanapun sudah berada hari ini, siaran apapun yang saudara alami, saudara harus terima dalam damai sejahtera Allah. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, di sana dituliskan seperti ini, mengatakan kepada kita seperti ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai yang seperti apa? Allah merindukan supaya damai yang melampaui akal kita, damai yang melampaui hati kita, damai yang melampaui pikiran kita, itu akan mengubahkan hidup saudara dan saya. Makanya hari ini jangan takut. Ketika saudara mengalami damai itu, damai ini akan menggerakkan sukacita saudara, akan menggerakkan kegembiraan saudara, dan imun itu akan terjadi kalau hati saudara gembira. Ilmu medis, ilmu psikologi, ilmu kesehatan itu berkata, Pak, COVID ini adalah pandemi yang cukup lama. Obatnya hanya satu, yaitu imunnya yang baik, imunnya yang bagus. Imun yang bagus itu dimulai dari hati yang gembira. Kembali ke sini. Di dalam Amsal dikatakan hati gembira adalah obat yang manjur. Dan diulangi lagi, damai sejahtera itu adalah sumbernya, dasarnya. Saudara, apakah saudara sudah mengalami damai sejahtera ilahi? Damai yang melampaui akal saudara, melampaui hati dan melampaui pikiran kita, yang akan membawa kita masuk dalam rencana terbaiknya. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga, apa yang menjadikan Yesus mau bersekutu dengan saudara dan saya dan menjadikan kita anak-anaknya? Mari kita lihat kembali dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara yang saya kasih, ya, Kristus mempersekutukan diri kita dengan kita sebagai orang percaya, maka Dia memberikan sesuatu yang jelas, yaitu perkataannya. Waktu kita mengingat di dalam perjanjian lama, Allah itu berkata kepada dunia yang masih kosong pada waktu itu, jadilah terang, jadilah binatang-binatang, jadilah laut, jadilah daratan, dan yang lain-lain. Allah dabar, Allah mengucapkan dengan kata-katanya dan jadi. Tapi waktu Allah menciptakan manusia, apa yang Bapak Ibu bisa pelajari? Allah mengambil tanah, lalu Allah membentuk tanah itu dan jadilah sesuatu yang menarik. Tetapi dia belum bisa bergerak. Benda itu yang boleh kita sebut mirip boneka itu masih tergeletak begitu. Sampai Allah mendekati dan Allah menghembuskan rohnya, menghembuskan nefasnya, dan dia hidup bergerak. Lalu Allah berkata, kamu adalah Adam, karena diciptakan dari tanah. Adam manusia pertama, lalu Hawa, lalu manusia berikutnya. Dengan nafasnya, dengan firman-Nya, dia menghidupkan. Waktu manusia bertambah banyak, rupanya Allah tidak bisa berbicara kepada mereka semua. Allah memilih orang-orang tertentu yang terpilih dalam pergumulannya, yang dikhususkan sebagai nazir, yang dibawa dalam rencana Tuhan
maka Allah menyebut mereka adalah nabi. Maka Allah menyebut mereka adalah pelihat. Allah menyebut mereka adalah hakim. Allah menyebut mereka adalah rasul. Dan banyak yang lainnya. Allah mengatakan bahwa orang-orang inilah yang dipercaya untuk menyampaikan firman Allah. Lalu Allah datang dalam dunia ini dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus lahir dari firman dan dia menjadi firman yang hidup. Dan ketika dia menghadapi godaan, selalu dia berkata, ada tertulis. Ya, ketika dia digodai oleh iblis, dia selalu berkata, ingat, hai iblis, ada tertulis. Jangan kau menyembah apapun, sembahlah Allah saja. Sampai 3 kali Allah menggunakan ada tertulis, yaitu firman Allah, untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Namun manusia tetap mendesak dan menyalibkan Yesus. Dalam kondisinya yang sudah seperti itu, dia datang ke Taman Getsemani, melipat tangan dan berdoa, ya Tuhan, andai kata mungkin kalau cawan ini lalu daripadaku, ambillah Tuhan. Namun bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi dan firmanmu yang terjadi. Yesus kembalikan semua kepada firman Allah. Sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib sesuai dengan firman-Nya. Apakah selesai? Bukan. Tugas Yesus sebagai manusia di dunia selesai, tapi tugasnya dilimpahkan kepada setiap orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya. Firman itu ditulis oleh bapak-bapak gereja dan jadilah kitab suci. Hari ini kitab suci ini kita semua punya. Di handphone saudara, di tablet saudara, di smartphone saudara, bahkan di layar tayangan semua ada firman. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita meyakini firman itu berbicara dan punya mujizat? Tuhan berkata, firman yang dihidupilah yang akan menjadi kekuatan yang baru. Firman Tuhan ini harus saudara dan saya pegang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur 119 ayat 105. Kemudian juga kalau kita melihat bersama-sama dalam kitab suci kita, ada sekitar 33.000 janji Allah yang sedang digenapi hari-hari ini. Mari kita terus mengandalkannya dalam kehidupan kita. Yesus mempersekutukan kita sebagai sebuah kesatuan dengan kasih-Nya, dengan damai sejahtera, lalu dengan perkataannya, dengan Alkitab, dan yang terakhir, Yesus mempersekutukan dirinya dengan saudara dan saya adalah dengan pengucapan syukur. Mari kita kembali lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-15. 2 kata saja, bagian terakhir, dan bersyukurlah. Kata bersyukur itu meneguhkan apa yang kita sudah terima. Banyak atau sedikit, enak atau tidak enak, kita bersyukur kepada Allah. Dalam bahasa lain dikatakan, mari kita terima utuh apa yang Allah berikan. Nrimoing pandum. Ya, terima dengan ucapan syukur. Lalu di dalam ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara sekalian, pengucapan syukur itu kunci berkat. Kalau sudah bisa mengucap syukur, saudara akan mengalami ketenangan, kedamaian. Kalau sudah mengalami kedamaian, hati saudara itu senang, enjoy. Kalau hati saudara senang, hati saudara gembira, imun saudara itu akan naik. Ya, saudara tidak perlu berobat, tidak takut dengan ini, ya, tidak harus divaksin supaya saudara mengalami ketakutan, tapi terimalah semuanya. Harus antri memang kalau vaksin, harus berjuang, temukan itu, tapi bersyukurlah kuncinya. Tuhan ingatkan saya dan saudara supaya kita bergerak dalam cara-cara Allah yang ajaib hari-hari ini. Jangan takut, apapun yang saudara terima, baik atau buruk, belajarlah untuk mengucap syukur. Pak, bagaimana saya mengucap syukur, Pak? Saya sudah di PHK, kehilangan pekerjaan, gak bisa makan, saya harus jual kendaraan saya harus tutup perusahaan saya untuk membiayai karyawan, saya harus begini begitu. Saudara, saya mau kasih tahu, hari ini ada sekian juta orang-orang di rumah sakit yang hanya nafas saja mereka harus beli.
Mereka harus menunggu antrian untuk bisa masuk ke rumah sakit. Banyak dipan-dipan dari rumah sakit ditaruh di parkir untuk antri mereka bisa masuk. Antrian mereka kadang-kadang nggak sampai karena di tengah antrian mereka meninggal. Ada yang meninggal di kursi roda, ada yang meninggal di dipan, ada yang meninggal di pemeriksaan, belum sampai diperiksa. Betapa mahalnya. Saudara hanya kehilangan pekerjaan, saudara hanya kehilangan uang, mereka kehilangan nyawa. Masih bisa berkata, saya begini begitu. Belajarlah mengucap syukur. Mengucap syukur adalah kunci kemenangan saudara. Hari ini Kristus mempersekutukan dirinya dengan saudara dan saya supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang hidup. Biarlah kasih Kristus meneguhkan saudara. Biarlah damai sejahtera Kristus membuat kita damai. Biarlah firman Tuhan yang melindungi, memberkati kita, menjadi proteksi yang luar biasa. Dan dari kita harus mengucap syukur kepada Allah. Belajar menerima apa yang Tuhan berikan. Amin. Biarlah ini boleh jadi berkat buat saya dan saudara sebagai orang percaya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Engkau memberikan yang terbaik kepada kami, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri firman Tuhan ini, biarlah bertumbuh, bertambah dan berbuah buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati semua yang terima firman Tuhan dimanapun mereka berada. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, sebelum kita akan akhiri ibadah pada saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat-berkat Allah. Firman Tuhan yang akan memberkati saudara selama waktu-waktu ke depan terambil dari Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayat 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Mari kita berdoa, kiranya rahmat berkat dari Allah Bapa Surgawi, sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan Roh Kudus memberikan berkat anugerah sukacita yang besar kepada kami. Allah mengarahkan pandangan matanya kepada saudara. Terimalah berkat damai Allah Bapa Surgawi. Dia akan melindungi, memproteksi, dan memberikan saudara kekuatan hari ini sampai Tuhan menjemput saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat damai itu. Haleluya, 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 amin. Terima kasih, mari bersaat teduh sejenak. Dan saya Pendeta Noto Sumarto terus memberkati saudara, terus semangat dan jaga protokol kesehatan. Amin, Tuhan memberkati. Haleluya.